mulai di besok hari, khususnya untuk pelaku perjalanan yang akan melakukan perjalanan keluar Timika menggunakan pesawat udara, maka bisa melakukan atau mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi dari Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika, yang mana nanti bisa diambil formatnya pada gugus tugas COVID-19, baik yang di posko kesehatan maupun di sekretariat di Hotel Grand Mosa. Kemudian dari surat permohonan itu wajib untuk melampirkan surat pengantar dari pihak kelurahan maupun kampung, serta melampirkan fotokopi KTP atau identitas lain. Jika kalau perjalanan keluar Timika bersifat kedinasan, maka wajib membawa surat pengantar ataupun bukti surat tugas dari instansi yang bersangkutan. Warga masyarakat bisa saja menghubungi nomor kontak person, yaitu di 0813 4408 5714 atau di nomor kontak 0852 419 57463. Ini adalah dua nomor kontak yang bisa dihubungi. Cukup dengan mengirimkan dokumen yang bisa dikirim secara soft copy ke dua nomor ini. Kemudian nanti dari sekretariat gugus tugas akan melakukan telaah dan verifikasi, melakukan pemeriksaan dokumen yang disampaikan oleh pemohon. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke tim gugus tugas kesehatan. Untuk selanjutnya, tim gugus tugas kesehatan yang akan mengatur waktu dan tempat pemohon untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan nanti akan disampaikan kembali atau dihubungi kembali oleh sekretariat di gugus tugas COVID-19 Mimika. Nah, kami mencoba untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para calon pelaku perjalanan yang ingin mendapatkan surat rekomendasi untuk keluar dari atau untuk melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Rekan-rekan pers, pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan bahwa semua pemeriksaan yang diajukan melalui tim gugus tugas untuk saat ini tidak dipungut bayaran. Nanti kita lihat perkembangan ke depan terkait dengan ada biaya administrasi. Tentu saja setelah ada peraturan Bupati ataupun surat keputusan Bupati Mimika selaku Ketua Gugus Tugas. Tentu saja kami akan menyampaikan ini kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Dan perlu diketahui, surat rekomendasi hanya bisa diterbitkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Pengendalian COVID-19 Kabupaten Mimika itu jika melakukan pemeriksaan pada fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah. Di luar fasilitas kesehatan tersebut, maka kami tidak akan memberikan rekomendasi untuk melakukan perjalanan keluar Timika. Pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman pers yang masih boleh bersama-sama dengan kami. Rekan-rekan pers, sebagaimana yang sudah disampaikan atau dipublikasikan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Papua, di hari ini kami perlu melaporkan ada penambahan 10 kasus terkonfirmasi dari Rumah Sakit
Tembagapura sebanyak 8 spesimen dan dari RSUD Mimika sebanyak 2 spesimen. Tetapi di sisi lain kami pun mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas doa masyarakat, atas kerja keras para tim medis, sehingga di hari ini meskipun ada terjadi penambahan 10 kasus, namun hari ini pula, atau tepatnya dalam 24 jam terakhir, dinyatakan 10 pasien yang selama ini ditangani oleh tim medis Rumah Sakit Tembagapura dinyatakan sembuh. Berikut ini kami menyampaikan data nama-nama pasien yang dinyatakan sembuh, yaitu kasus 208 dengan inisial FNY, laki-laki usia 47 tahun. Kemudian kasus 095, inisial SNY, laki-laki usia 50 tahun. Yang berikut adalah kasus 100 dengan inisial DDT, laki-laki usia 46 tahun. Kemudian kasus 135 dengan inisial ISM, laki-laki usia 42 tahun. Yang berikut adalah kasus 165 dengan inisial LMR, laki-laki usia 54 tahun. Yang berikut adalah kasus 212 dengan inisial MHR, laki-laki usia 25 tahun. Kemudian kasus 224 dengan inisial BRR, laki-laki usia 40 tahun. Kasus 225 dengan inisial EDG, laki-laki 33 tahun. Kasus 226 dengan inisial DJW, laki-laki usia 50 tahun. Dan yang terakhir, pasien ke-10 yang dinyatakan sembuh di hari ini, yaitu kasus 274 dengan inisial GGK, laki-laki usia 27 tahun. Rekan-rekan pers sekalian, dengan bertambahnya 10 kasus atau pasien yang ditangani dan dinyatakan sembuh, maka secara kumulatif hari ini jumlah pasien sembuh di Kabupaten Mimika sebanyak 127 orang. Dan tentunya saja kami menyampaikan banyak terima kasih kepada tim medis di Rumah Sakit Tembagapura yang sudah boleh melaksanakan pelayanan dengan baik kepada para pasien sehingga sudah bertambah jumlah pasien sembuh. Demikian pula di RSUD, kami yakin dalam beberapa hari ke depan akan ada juga pasien yang dinyatakan sembuh. Yang berikut, rekan-rekan pers, terkait dengan penambahan 10 kasus baru di Mimika, yaitu yang pertama adalah kasus 292 dengan inisial ARW, laki-laki usia 46 tahun. Ini berasal dari Rumah Sakit Tembagapura. Kemudian kasus 293 dengan inisial HKT, perempuan usia 55 tahun. Yang berikut kasus 294 dengan inisial OKP, laki-laki usia 39 tahun. Yang berikut adalah kasus 295 dengan inisial DKM, laki-laki usia 34 tahun. Kemudian kasus 296, inisial ELT, laki-laki usia 53 tahun. Kasus 297 dengan inisial SJT, laki-laki usia 38 tahun. Yang berikut adalah
kasus 298 dengan inisial PRD laki-laki usia 51 tahun. Yang berikut adalah kasus 299 dengan inisial ALP laki-laki usia 30 tahun dan kasus 300 dengan inisial AYS laki-laki usia 25 tahun beralamatkan di Kuala Kencana. Kemudian yang terakhir kasus 301 dengan inisial FRS laki-laki usia 29 tahun beralamatkan juga di Kuala Kencana. Rekan-rekan pers, dari 10 kasus yang penambahan baru ini, 8 kasus berasal dari Rumah Sakit Tembagapura dan 2 kasusnya berasal dari RSUD Mimika, dan 2 pasien yang dari RSUD Mimika beralamatkan di distrik Kuala Kencana. Bapak Ibu rekan-rekan pers, di saat ini juga kami perlu menyampaikan situasi dan kondisi terkait dengan pasien dalam perawatan, orang dalam pengobatan maupun orang tanpa gejala. Kita berterima kasih kepada tim medis di Rumah Sakit Mitra Masyarakat yang mana di hari ini dilaporkan ada 16 PDP yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa isolasi. Demikian pula di hari ini ada 4 ODP atau orang dalam pemantauan yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa isolasi. Kemudian ada sebanyak 17 orang dalam status orang tanpa gejala yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa isolasi. Dengan demikian, di hari ini keseluruhan jumlah PDP yaitu 9 orang. 9 PDP ini kalau kita bandingkan dengan beberapa hari lalu atau di kemarin pada tanggal 7, jumlah terakhir PDP sebanyak ada 25 orang, tetapi malam hari ini hanya tersisa 9 orang. Kemudian jumlah ODP sebanyak 727 orang, di mana ODP baru ini berasal dari 5 dari RSMM, 1 dari RSUD, 4 dari Puskesmas Timika, dan ada 4 orang yang statusnya dari PDP diturunkan statusnya menjadi ODP sebanyak 4 orang, sehingga secara keseluruhan ada 14 ODP baru. Sementara untuk OTG baru, di hari ini ada 7 yang dilaporkan dari klinik Lanut, dan dengan bertambahnya 7 OTG ini, maka secara keseluruhan jumlah OTG di Mimika sebanyak 839 orang. Rekan-rekan pers sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa secara keseluruhan jumlah spesimen secara kumulatif sebanyak 1.773 spesimen. Di hari ini ada penambahan 20 spesimen yang dirujuk ke Jayapura. Dari 1.773 spesimen ini, 301 dinyatakan spesimen terkonfirmasi positif dengan real-time PCR, sehingga jumlah kasus kita berjumlah 301. Kemudian spesimen yang dilaporkan negatif, yaitu berjumlah 1.237 spesimen. Di hari ini, spesimen yang masih menunggu hasil pemeriksaan sebanyak 235, dan spesimen ini ada di Jayapura, dirujuk di Jayapura. Itu beberapa hal yang bisa kami laporkan kepada tim pers sekalian. Sekaligus pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pelaksanaan PSDD, pembatasan sosial diperluas dan diperketat, mulai hari ini telah dilaksanakan, terutama di
wilayah pasar pada jam-jam aktivitas mulai dari pukul 6 sampai jam 19.00 dan pembatasan di jalan raya dilaksanakan mulai dari jam 19.00 sampai jam 6 subuh atau jam 6 pagi. Di besok hari, tim secara lengkap akan melaksanakan selain pengawasan di mana kawasan pasar sentral, kawasan pasar lama, kemudian gorong-gorong, akan dilakukan pengawasan ketat terhadap 4 hal penting. Yang pertama adalah pengawasan terhadap penggunaan masker, yang kedua adalah pengawasan terhadap jaga jarak, baik pada saat berada di lokasi pasar dan maupun pada saat berbelanja. Yang ketiga adalah pengawasan terhadap cuci tangan. Setelah itu ada pengawasan tertib lalu lintas, yang mana setiap pelaku perjalanan atau pengunjung yang datang di area-area pasar akan ditertibkan dengan atau akan diawasi selain dengan menjaga jarak maupun dengan menggunakan masker, tetapi juga menggunakan helm standar, yang mana helm standar ini harus dilengkapi dengan kaca penutup wajah atau face shield. Jika tidak, maka sudah pasti akan dikenakan sanksi oleh petugas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat yang besok akan melakukan aktivitas di pasar sentral, pasar lama, kemudian pasar gorong-gorong, maka kami harapkan untuk dapat bekerja sama dan tertib untuk melaksanakan 4 aturan yang ditetapkan. Kita tetap melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita, tetapi kami memohon dengan hormat kerjasama daripada seluruh warga masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, taat untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan tetap menggunakan masker dan tetap sesering mungkin melakukan cuci tangan, dan yang berikut adalah menjaga jarak. Jika berkendaraan, maka tetap menggunakan helm, membawa surat kelengkapan kendaraan, dan menggunakan helm standar yang dilengkapi dengan penutup wajah. Pesan kami yaitu tetap bekerja sama dengan tim pelaksanaan PSDD. Kita lihat bahwa sudah ada kemajuan-kemajuan meskipun masih ada terjadi penambahan kasus, tetapi jumlah pasien yang dilaporkan sembuh itu pun menunjukkan salah satu indikasi bagaimana tim gugus tugas, terutama tim medis di rumah-rumah sakit, ini masih tetap bekerja. Demikian pula tim kesehatan yang ada di puskesmas masih juga tetap melakukan pelayanan, baik untuk tes cepat antibodi untuk keperluan para pelaku perjalanan yang akan berangkat keluar kota Timika, maupun tim puskesmas yang masih tetap melakukan pelayanan kesehatan esensial dan juga melakukan tracing kontak terhadap masyarakat yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus-kasus yang sudah ditemukan dan dilaporkan. Kami tetap berharap PSDD ini bukan berarti masyarakat diambil haknya, tetapi yang kami mau sampaikan bahwa sebagaimana instruksi Bupati, kondisi hari ini kita berada pada masa pra-new normal. Kita coba beradaptasi dengan bagaimana situasi COVID-19 di Mimika, tetapi juga
kita secara bersama-sama mencoba untuk bangkit, dan kemudian bisa kembali beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, baik ekonomi orang per orang, ekonomi keluarga maupun ekonomi daerah. Oleh karena itu, mewakili tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika, kami berharap agar masyarakat yang tidak memiliki kegiatan apapun pada siang hari, kami mohon untuk tetap tinggal di rumah. Sementara masyarakat yang tetap melakukan aktivitas di besok hari, baik sebagai ASN, baik sebagai karyawan swasta, baik sebagai pekerja harian, petani, atau apapun pekerjaannya, tetap untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan 3 cara yang paling sederhana, yaitu tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak baik social distancing maupun physical distancing, dan yang terakhir, sesering mungkin melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir lebih kurang 20 detik. Sebelum menyentuh wajah Anda, terutama mata, hidung, dan mulut, maka kami mengingatkan Anda kembali untuk sesering mungkin atau rajinlah mencuci tangan. Itulah beberapa informasi dan juga himbauan serta harapan dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika. Kami berharap bahwa dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Mimika bersama tim gugus tugas ini, maka COVID-19 dapat kita atasi, dapat kita kendalikan. Demikian, terima kasih dan selamat malam.